Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kuliah materi pengantar manajemen. Semoga di era pandemi COVID ini tetap selalu sehat, belajar dengan baik walaupun melalui online. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa manajemen itu dibutuhkan. Manajemen dibutuhkan yang pertama adalah untuk mencapai tujuan organisasi ataupun untuk mencapai kepentingan pribadi. Jadi tanpa manajemen, organisasi akan kesulitan secara runtut mencapai tujuannya. Demikian juga dengan pribadi seseorang. Bahkan setiap hari sesungguhnya kita itu sudah mempraktikkan bagaimana menggunakan ilmu manajemen. Seperti misalnya mau berangkat ke kantor, berangkat kerja itu sudah menggunakan manajemen. Misalnya merencanakan mau pakai baju yang mana, mau naik kendaraan sendiri, apa kendaraan umum, dan seterusnya, sampai kemudian nanti dievaluasi apakah sampai ke kantor dengan selamat atau tidak. Itu untuk tujuan pribadi yang paling sederhana. Belum lagi kalau untuk organisasi yang sangat kompleks, sehingga manajemen ini amat sangat diperlukan. Yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Kita tahu bahwa di sebuah organisasi atau perusahaan, tujuan kita itu kadang banyak dan beraneka ragam, dan kita harus concern kepada satu tujuan tertentu yang sudah dicanangkan sejak awal. Untuk itu maka antara kebutuhan satu dengan yang lain harus disinkronkan agar terjadi keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang ada di internal organisasi. Diharapkan keseimbangan itu terbentuk, tersinergi, sehingga justru akan menopang keberhasilan visi dan misi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, mengapa manajemen dibutuhkan adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Mengapa demikian? Karena dengan terstruktur pola kerja kita, dengan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang tepat, maka efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi akan bisa tercapai, sehingga harapannya ke depan berakibat kepada keuntungan yang maksimal yang didapat oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa pengertian atau istilah manajemen di sini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa manajemen itu merupakan sebagai suatu proses. Apa maksudnya? Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, manajemen itu berproses dari awal hingga akhir melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, ada penggerakan, dan terakhir hasilnya nanti akan dikontrol oleh seorang manajer. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
Di sini saya tuliskan kolektivitas orang-orang, memang dalam organisasi itu kita tidak sendirian. Dalam organisasi itu banyak orang yang harus diatur sedemikian rupa sehingga tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai bagiannya, kemudian untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Itulah maka manajemen dikatakan sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen di suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen juga sebagai suatu seni dan sebagai ilmu. Manajemen sebagai seni maksudnya bahwa seorang pimpinan atau manajer di dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagai kepemimpinannya, dia mempunyai jiwa seni sendiri-sendiri. Maka kadang di beberapa organisasi tujuan yang ingin dicapai sama, namun di dalam mencapainya si pemimpin itu bisa menggunakan pengalaman, seni, kreativitas, bahkan mungkin kepribadiannya itu juga berpengaruh terhadap bagaimana pemimpin itu mengatur organisasi. Itu yang dimaksud dengan manajemen sebagai seni. Kemudian manajemen sebagai ilmu, memang manajemen itu merupakan ilmu bagaimana mengatur sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, dan itu memang ada ilmunya dan ilmu itu bisa dipelajari. Sehingga dikatakan di sini bahwa manajemen adalah sebagai suatu ilmu. Yang berikutnya, manajemen atas dasar kerangka pengetahuan yang sistematis. Ini saya buatkan diagram. Di sini saya sampaikan bahwa manajemen itu memiliki kaidah-kaidah. Ada kaidah-kaidah manajemen, kemudian manajemen mempunyai prinsip-prinsip, serta manajemen juga mempunyai konsep-konsep. Nah, kerangka keilmuan pengetahuan yang sistematis dari manajemen inilah yang tadi saya katakan bahwa manajemen itu merupakan sebuah ilmu yang dapat kita pelajari bersama. Yang berikutnya, definisi manajemen itu sendiri. Apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan kumpulan orang-orang bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian, atau juga disebut dengan staffing, kemudian pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Jadi singkatnya bahwa manajemen itu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama yang dilaksanakan dengan melaksanakan atau menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Ini ada beberapa fungsi manajemen. Ini karena gambarnya besar dan luas, di PowerPoint tidak cukup, ada di Excel, nanti saudara bisa
buka di Excel, nanti saya kirimkan seperti apa fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Tapi pada prinsipnya seperti tadi di dalam pengertian manajemen, bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang berikutnya, untuk bisa menjalankan manajemen melalui fungsi-fungsi manajemen, kita membutuhkan sarana. Sarana manajemen yang pertama adalah man atau manusia. Mengapa manusia saya tempatkan di yang pertama? Karena manusia merupakan subjek atau pelaku. Jadi manajemen tanpa manusia tidak akan bisa berjalan karena manusia sebagai sumber daya itulah merupakan penggerak dari sebuah organisasi. Yang kedua adalah money atau uang, bahwa uang ini diperlukan untuk jalannya sebuah manajemen memang iya. Uang yang dimaksud di sini adalah uang sebagai modal atau modal kerja atau untuk pembiayaan. Yang ketiga adalah material atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan manajemen itu sendiri. Yang keempat adalah mesin, peralatan-peralatan mesin, baik itu mesin berat maupun mesin ringan yang dibutuhkan di sebuah organisasi. Lalu tidak kalah pentingnya yang kelima adalah metode atau cara-cara yang diperlukan di dalam menjalankan sebuah manajemen di perusahaan. Yang berikutnya adalah market atau pasar. Ini juga sarana manajemen ketika organisasi atau perusahaan itu menghasilkan output berupa produk agar dapat sampai ke tangan konsumen atau pengguna, perlu adanya sarana market atau pasar. Ini ada diagram atau gambar, saya sampaikan di sini ada beberapa tingkatan manajemen. Selain tingkatan manajemen, di sini juga ada pekerjaan yang sifatnya non-manajerial. Jadi pekerjaan di dalam organisasi itu ada pekerjaan manajerial yang tingkatannya ada 3, yaitu top management atau manajemen puncak, kemudian middle management atau manajemen menengah, kemudian yang ketiga yang paling dasar adalah first level management atau manajemen tingkat pertama. Nah, para manajer-manajer ini yang mengelola, merancang, mengatur jalannya organisasi melalui fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan pelaksananya adalah mereka para tenaga kerja non-manajerial yang disebut sebagai karyawan operasional atau operating employers. Nah, ini perlu juga saya jabarkan tadi dari diagram yang ada, yaitu tipe manajer. Tipe manajer menurut tingkatan manajemen dalam organisasi, seperti tadi saya sebutkan, ada manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini pertama. Kemudian menurut kegiatannya, dalam organisasi yang menjadi tanggung jawab mereka, ini ada manajer umum dan ada manajer fungsional. Manajer umum itu ya direktur utama, top manajernya. Manajer fungsional itu manajer bawahannya. Misalnya seperti manajer bagian,
Misalnya manajer bagian keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia, dan seterusnya. Ini bagiannya yang seperti tadi saya sampaikan, ada manajer divisi atau manajer umum. Kalau dalam perusahaan sering juga disebut sebagai direktur utamanya, membawai beberapa manajer-manajer fungsional, seperti tadi saya katakan. Ada manajer pemasaran, manajer personalia, manajer produksi, mungkin ada manajer penelitian dan pengembangan, serta manajer keuangan, dan kemudian ada lagi di bawahnya first level manager, seperti mandor, kepala bagian, dan seterusnya. Lalu di bawahnya lagi adalah karyawan operasional. Nah, ini ada juga gambar yang membedakan antara pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen oleh manajer. Jadi di sini tadi saya bedakan menjadi 3, manajer puncak, manajer menengah, dan manajer pertama. Kalau manajer puncak itu pekerjaannya adalah merumuskan atau menentukan tujuan organisasi, kemudian membuat perencanaan, mengorganisir seluruh anggota organisasi, lalu menyusun personalia untuk memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya atau job description. Lalu yang tidak kalah pentingnya, setelah segala sesuatunya diplotting dari rencana sampai dengan hasilnya, nanti akan ada fungsi pengawasan. Demikian juga dengan manajer menengah, sama, hanya bebannya berbeda-beda, tanggung jawabnya sesuai dengan wilayah masing-masing. Selain bekerja manajerial, ini yang manajer operatif seperti first level manager atau manajer lini pertama, tugasnya antara lain adalah memberikan pengarahan dengan memotivasi kepada para anggota karyawannya, kemudian juga memberikan supervisi dan selalu komunikasi dan berkoordinasi. Ini hubungan fungsi-fungsi manajemen dengan berbagai bidang manajemen. Tadi saya katakan di awal bahwa fungsi-fungsi manajemen itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Dari keseluruhan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang manajer, tentu berhubungan dengan bidang-bidang manajemen lainnya. Antara lain bidang akuntansi, bidang produksi, bidang personalia, bidang pemasaran, keuangan, dan mungkin ada yang lain lagi. Mengapa demikian? Ya, karena setiap yang dilakukan seorang manajer dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen ini akan selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi bidang-bidang yang lain. Misalnya, kita punya rencana sehubungan dengan Lebaran, Idul Fitri, mau memproduksi baju Lebaran model terbaru karena permintaannya meningkat sehingga ditambah lagi produksinya. Untuk menambah produksi tentu berhubungan dengan bidang keuangan. Apakah keuangannya cukup untuk menambah produksi? Kalau cukup, oke. Apakah tenaga kerjanya cukup? Ini bidang personalia. Kalau tidak cukup, lalu caranya bagaimana? Apakah perlu mengadakan lembur? Atau mungkin tenaga kontrak misalnya, pocokan istilahnya ya.
Kemudian apakah pasarnya sudah siap? Apakah permintaan produk kita nanti betul-betul melonjak di Idul Fitri? Ini juga harus dikomunikasikan. Demikian juga dengan bagaimana akuntansinya. Nah, sehingga tidak mungkin fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh manajer ini tidak berhubungan dengan bidang-bidang yang lain. Sehingga organisasi secara utuh pasti berhubungan satu sama lain, saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama yang sudah tertuang di dalam visi dan misi organisasi atau perusahaan tersebut. Ini adalah organisasi dan lingkungan eksternal. Kita lihat di sini bahwa organisasi dan manajer atau sebuah perusahaan dan pimpinannya itu ibarat rumah tangga. Sebuah organisasi atau perusahaan pasti tidak terlepas dengan lingkungan eksternalnya. Artinya lingkungan di luar perusahaan itu sendiri. Siapa yang termasuk lingkungan eksternal yang berhubungan dengan organisasi dan manajer kita? Yang pertama adalah para pesaing. Kita tahu bahwa kalau kita punya organisasi atau perusahaan, tentu ada perusahaan sejenis yang sama dengan perusahaan kita, yang produksinya sama, outputnya sama, mungkin jenis dan tipenya sama. Mereka adalah para pesaing kita. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan. Untuk mencukupkan modal agar pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi itu bisa berjalan, terkadang kita butuh pendanaan yang cukup besar. Untuk itu maka kita perlu juga berhubungan dengan pihak eksternal, yaitu lembaga keuangan. Bisa lembaga keuangan perbankan atau mungkin lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga adalah perwakilan pemerintah. Pemerintah ini adalah merupakan lingkungan eksternal yang kita juga membutuhkan mereka mungkin dalam hal perizinan atau bidang-bidang yang lain. Yang berikutnya adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah lingkungan eksternal. Pasar tenaga kerja ini merupakan tempat di mana organisasi dan manajer itu memperoleh atau mendapatkan karyawannya sebagai tenaga kerja. Lingkungan eksternal yang lainnya adalah pelanggan. Pelanggan atau konsumen kita yang menggunakan hasil produk kita, ini adalah lingkungan eksternal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah supplier. Adalah lembaga atau organisasi yang menyuplai kebutuhan-kebutuhan bahan-bahan baku mungkin atau bahan setengah jadi yang diperlukan oleh organisasi dan manajer. Lingkungan yang lebih luas lagi adalah lingkungan politik. Tentu kita dalam berorganisasi dan manajernya tidak terlepas dari lingkungan politik. Kalau arah politiknya berubah, tentu akan berefek kepada organisasi atau manajer kita. Misalnya organisasi, misalnya politik pemerintah, gitu ya. Kemudian teknologi, ini juga lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi keberadaan kita. Kalau teknologi semakin maju, kemudian kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut, tentu akan ketinggalan. Tentu akan dilibas oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Sehingga teknologi ini sangat
penting dan sangat mempengaruhi keberadaan internal kita. Yang berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi di sini yang saya maksudkan adalah ekonomi secara makro, bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di lingkungan organisasi kita, termasuk perekonomian negaranya. Semakin perekonomiannya maju, tentu akan mendukung organisasi atau perusahaan kita. Namun apabila perekonomiannya itu defisit atau sedang lesu, juga akan berpengaruh negatif terhadap organisasi dan manajer yang ada di dalam. Tidak kalah pentingnya adalah lingkungan sosial. Apapun namanya, keberadaan organisasi dan manajer atau perusahaan adalah mempunyai lingkungan sosial yang ada di sekitar kita yang juga mempengaruhi dan harus kita perhatikan. Ini merupakan lingkungan eksternal, kemudian yang lain adalah lingkungan yang paling besar adalah dimensi internasional. Artinya lingkungan eksternal yang lebih luas lagi adalah lingkungan internasional, bahwa keberadaan perusahaan kita juga di tengah-tengah dimensi internasional, artinya di tengah-tengah dunia antar negara. Berikutnya yang perlu kita pelajari dan kita sampaikan adalah tanggapan terhadap lingkungan. Ini organisasi dan manajernya di sini. Tanggapan terhadap lingkungannya bagaimana? Yang pertama adalah usaha untuk mempengaruhi lingkungan ekstern mikro. Yang kedua adalah peramalan atau forecasting. Jadi meramalkan bagaimana kondisi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap lingkungan eksternal yang nantinya akan mempengaruhi organisasi dan manajer. Yang ketiga adalah penyesuaian dengan kecenderungan lingkungan ekstern makro. Ini merupakan lingkungan yang harus kita perhatikan. Lalu tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab sosial manajer. Ini manajer atau manajemen ini harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di dalam membuat keputusan. Jadi seorang manajer tidak boleh semena-mena di dalam mengambil sikap langkah untuk memutuskan. Harus memperhatikan lingkungan sosialnya. Karena seorang manajer itu bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial perusahaan atau organisasi yang dipimpin. Yang pertama adalah berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis ini adalah kewajiban moral seorang manajer pada masyarakat. Misalnya, bagaimana produk yang kita hasilkan tidak mematikan produk-produk masyarakat sekitar yang kecil-kecil. Ini merupakan etika. Jangan sampai persaingannya itu tidak sehat, lingkungan masyarakat yang sudah berkembang usahanya, justru dengan adanya kehadiran kita malah mematikan mereka. Nah, ini namanya keberadaan manajemen atau perusahaan manajer yang tidak mempunyai etika bisnis. Etika bisnis juga
berhubungan dengan sesama perusahaan. Misalnya pada saat mengiklankan atau mempromosikan hasil produk kita dengan cara mengagung-agungkan hasil produk kita, tapi di sisi lain menjelek-jelekkan produk hasil dari perusahaan lain. Nah, ini namanya tidak beretika, tidak boleh seperti itu. Ini ya, ini harus diimplementasikan. Lalu nilai-nilai atau standar moral yang baik dan yang luhur dalam lingkungan masyarakat. Ini juga harus diimplementasikan supaya perusahaan kita survive. Berikutnya, berkaitan dengan perkembangan teori manajemen, bahwa ilmu manajemen dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai sekarang bahkan industri itu sudah berevolusi 4 kali. Ada revolusi industri 1, revolusi industri 2, 3, dan sekarang revolusi industri 4 atau era milenial. Nah, tentu karena manajemen ini tidak statis, tapi mengikuti perkembangan zaman, maka teori manajemen juga berkembang. Semula bahwa aliran pemikiran manajemen itu dibedakan atau berkembang mulai dari aliran klasik. Aliran klasik ini menghasilkan manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Lalu aliran manajemen modern ini menghasilkan perilaku organisasi yang modern serta aliran kuantitatif. Kemudian di tengah-tengah ada namanya aliran hubungan manusiawi. Ini pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan sistem dan contingency approach. Sebentar. Nah, dari perkembangan teori manajemen atau aliran pemikiran manajemen yang seperti ini nanti bisa dibaca di buku pengantar manajemen atau modul yang saya buat, gitu ya. Karena kalau bercerita panjang lebar mengenai pemikiran manajemen mulai dari aliran klasik, neoklasik, modern, dan seterusnya, berikut perkembangan manajemen ilmiah dan perilaku organisasi serta kuantitatif ini nanti akan terlalu panjang. Nanti coba dibaca di modul atau buku saya. Nah, sekarang perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Ini kira-kira diprediksi nanti arah perkembangannya seperti ini. Ya. Jadi arah perkembangan yang pertama adalah perkembangan yang dominan, di mana salah satu aliran muncul sebagai sebuah aliran yang paling berguna, merasa paling hebat, itu dominan. Kemudian yang kedua adalah arah perkembangan yang divergen. Ini setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri-sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang diyakininya. Yang ketiga adalah arah perkembangan yang konvergen. Ini aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka yang semula tadinya cenderung kabur. Jadi mulai mengerucut, kemudian menyatu pemahaman arah perkembangannya. Yang keempat adalah sintesa. Ini masing-masing aliran berintegrasi menjadi satu kesatuan ilmu manajemen antar
berbagai pemikiran di dalam ilmu-ilmu tentang manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah proliferation. Ada kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi setelah sintesa ini. Jadi selalu berkembang, selalu berubah, mengikuti keadaan zaman, karena hidup ini harus terus berjalan, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, dan kita harus selalu eksis, bisa mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Untuk dapat mengukur apakah pertemuan perkuliahan kali ini bisa diserap, maka tolong ini nanti tugasnya dikerjakan. Ya, tugasnya ini ada 5. Carilah perkembangan teori manajemen. Apa yang kamu tahu tentang perkembangan teori manajemen, kemudian ditulis dan dijabarkan. Cari juga aliran klasik manajemen ilmiah, teori organisasi, dan klasik ini. Yang ketiga, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik, seperti tadi saya sampaikan. Aliran manajemen modern dan aliran kuantitatif. Ini tolong dikerjakan, dibuat, waktunya 1 minggu sampai pertemuan yang berikutnya. Itu dan diketik ya, ditulis pakai komputer, lalu dikirim, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, dan seterusnya. Sekarang teknologi sudah demikian maju, banyak sekali sarana-sarana untuk komunikasi, baik tulis maupun lisan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi para mahasiswa, mudah-mudahan dapat meningkatkan pemahaman kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.